Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Marifatul Jannah. Di sini saya akan membuat video praktikum. Untuk metode pembuatan granulasi basah, siapkan bahan, fase dalamnya, paracetamol, PVP, amilum, dan laktosa. Kemudian timbang paracetamol sebanyak 25 gram, timbang PVP sebanyak 0,75 gram, timbang amilum sebanyak 1,5 gram, dan timbang laktosa sebanyak 0,35 gram. Bahan fase dalam. Kemudian masukkan paracetamol, amilum, dan laktosa ke dalam mortir, aduk homogen. Tambahkan pewarna secukupnya lalu add homogen. Encerkan PVP dengan Aquades dalam beker gelas, aduk homogen. Tuangkan PVP yang telah diencerkan dengan Aquades ke dalam mortir lalu aduk kembali homogen. Kemudian kepak-kepak sampai adonan agak menggumpal. Ayak adonan dengan menggunakan ayakan nomor 16 agar membentuk granul. Tuang granul di loyang yang sudah diberi kertas. Ratakan granul. Masukkan granul ke dalam oven untuk dikeringkan. Nyalakan oven, atur pada suhu 40 derajat Celcius. Keluarkan granul yang sudah kering dari oven. Ayak kembali granul. Bersihkan terlebih dahulu granul, kemudian siapkan bahan untuk fase luar. Bahan yang digunakan untuk fase luar yaitu amilum, MG stearat, dan talkum. Masukkan granul amilum, talkum, dan MG stearat ke dalam toples lalu kocok sampai homogen. Masukkan granul ke dalam mesin press tablet 1 pouch. Putar roda pada mesin lalu nyalakan mesin. Tampung tablet dalam wadah agar tidak jatuh berserakan. Tablet paracetamol sudah selesai dicetak. Selanjutnya evaluasi tablet yakni keseragaman bobot. Mari simak videonya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu neraca analitik, kalkulator, dan 20 tablet paracetamol. Langkah pertama, timbang 20 tablet paracetamol satu persatu. Kemudian jika sudah ditimbang semua, catat hasil penimbangan 20 tablet. Selanjutnya, hitung rata-rata 20 tablet, kemudian hitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet, apakah tablet memenuhi syarat atau tidak. Berikut tabel ketentuan keseragaman bobot. Selanjutnya, cara menggunakan pipet volume. Alat yang digunakan ada bola pipet, pipet gondok, labu ukur, dan gelas ukur. Pada saat akan memindahkan larutan ke dalam pipet volume, digunakan ball pipet sebagai alat bantu. Karet sebagai ball pipet merupakan karet yang resisten terhadap bahan kimia. Pada ball pipet terdapat 3 saluran katup. Pada bagian atas ball pipet terdapat katup dengan simbol A yang berarti aspirate, digunakan untuk mengeluarkan udara dari gelembung. Pada bagian samping ball pipet terdapat katup dengan simbol E yang berarti exhaust, digunakan untuk mengeluarkan cairan dari pipet ukur. Sedangkan pada bagian tengah ball pipet terdapat saluran katup dengan simbol S yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari ujung pipet volume. Pipet volume yang saya gunakan adalah pipet gondok berbentuk silinder kecil, memanjang, terbuat dari gelas dengan satu ukuran dan satuan mililiter. Sekarang kita akan mencoba menggunakan pipet gondok dengan bantuan ball pipet. Pertama, pasangkan ball pipet pada bagian ujung atas pipet volume. Ball pipet yang digunakan harus dikempiskan terlebih dahulu.
Celupkan pipet gondok ke dalam larutan, kemudian tekan katup es sehingga larutan akan naik ke atas. Tarik larutan hingga tanda batas. Setelah larutan mencapai tanda batas, lap ujung pipet gondok, kemudian pindahkan pada labu ukur. Mengeluarkan cairan dengan menekan tombol E pada bol pipet. Demikianlah prosedur menggunakan pipet volume. Selanjutnya, cara melakukan titrasi. Berikut alat-alat yang digunakan untuk melakukan titrasi. Yang pertama ada statif. Bagian ini untuk menjepit buret agar tidak terjatuh. Kemudian ada buret. Bagian ini keran untuk mengeluarkan larutan. Kemudian ada labu Erlenmeyer. Dan ada gelas ukur. Langkah pertama, ambil buret, lalu jepitkan pada statif sesuai dengan ketinggian. Langkah selanjutnya, bilas buret agar terhindar dari larutan yang sudah dipakai sebelumnya, agar tidak terkontaminasi. Jika sudah dilakukan pembilasan, maka langsung saja masukkan larutan ke dalam buret, lalu larutan yang satunya dititrasi sampai berubah warna. Jika sudah, kocok larutan sampai warnanya merata dan titrasi pun selesai. Yang pertama, siapkan botol dan gelas ukur. Kemudian masukkan sediaan sampai 100 ml. Jika sudah sampai 100 ml, pindahkan sediaan ke dalam botol. Lalu tandai botol sampai tanda batas air yang sudah ditentukan. Kalibrasi botol sudah selesai. Itulah video yang saya buat, semoga dapat dipahami, dimengerti, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.